Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk pertemuan yang ke-13. Pertemuan ke-13 ini pembahasannya adalah mengenai AJP ya dan juga neraca lajur ya. Oke, kita lihat dulu ya slide-nya ya. Ya, ini adalah slide pertemuan ke-13. Mudah-mudahan kalian sudah menyimak ya, melihatnya ya di monitor kalian ya. Jadi pembahasannya adalah mengenai ayat jurnal penyesuaian ya. Jadi sebelum masuk ke sini Ibu uraikan kembali slide mengenai AJP ya yang sudah Ibu sampaikan ya di awal, bahwa untuk AJP itu ada transaksi-transaksi yang memang harus di AJP. Contohnya seperti apa? Ada biaya yang biaya dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka ya, ada biaya yang masih harus dibayar, ada pendapatan yang masih harus diterima, kemudian ada penyusutan aktiva tetap, ada kerugian piutang juga harus di AJP, ada perlengkapan juga yang harus di AJP ya, perlengkapan, biaya perlengkapan. Nah, kalau di sini nanti untuk akuntansi perusahaan industri ada persediaan yang memang harus di AJP ya. Nah, yang harus di AJP persediaan di sini karena persediaan ada 3, otomatis AJP-nya juga ada 3. Pertama adalah kita menyesuaikan atau membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan bahan baku ya. Persediaan bahan baku. Nah, di sini jurnal AJP-nya ada 2 ya, teman-teman ya, ada 2 untuk persediaan bahan baku awal dan juga untuk persediaan bahan baku akhir. Untuk persediaan bahan baku awal, jurnal AJP-nya adalah ikhtisar harga pokok produksi. Di debitnya, di kreditnya adalah persediaan bahan baku. Sedangkan untuk persediaan akhirnya, persediaan bahan baku di debit, ya ini persediaan bahan baku akhir ya, dan di kreditnya adalah ikhtisar harga pokok produksi ya. Jadi mohon nanti untuk membuat AJP persediaan bahan baku ini nggak boleh 1, harus 2, ada yang awal, ada yang akhir. Dan tolong jangan terbalik ya teman-teman. Kalau persediaan bahan baku awal, yang di debitnya adalah ikhtisar harga pokok produksi, yang di kreditnya adalah persediaan bahan baku awal. Tapi kalau untuk persediaan bahan baku akhir, justru persediaan bahan bakunya yang akhir ini ada di sebelah debit, dan ikhtisar harga pokok produksinya ada di sebelah kredit ya. Mohon diperhatikan ini jangan sampai terbalik ya, insya Allah nggak terlalu sulit. Mungkin kalau memang ada teman-teman yang mau menghafalnya silahkan ya, untuk di awal silahkan dihafal ya. Atau mungkin nanti kalau udah paham secara otomatis kalian akan paham kenapa ini harus di debit, kenapa persediaan ini harus di kredit ya, seperti itu. Nah, kemudian AJP yang kedua adalah AJP untuk persediaan barang dalam proses ya. Sama seperti tadi, di sini persediaan barang prosesnya ada yang awal, ada yang akhir. Harus dibuat dua-duanya ya, tidak boleh dibuat 1. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya sama, ikhtisar harga pokok produksi terlebih dahulu, kemudian di kreditnya persediaan barang dalam proses awal. Ya. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhirnya, persediaan barang dalam proses akhir ya, di debitnya adalah persediaan barang dalam proses akhir, di kreditnya adalah ikhtisar harga pokok produksi ya. Kurang lebih sama jurnal persediaan bahan baku, hanya beda di persediaannya saja. Satu bahan baku, dan satu lagi adalah persediaan barang dalam proses ya. Nah, agak sedikit berbeda dengan AJP untuk persediaan barang jadi. Nah, untuk persediaan barang jadi ya, intinya tetap sama, awal dan akhir harus dibuat
dua jurnal ya, persediaan barang jadi awal dan akhir. Hanya beda isi daripada jurnalnya. Kalau tadi kita di persediaan bahan baku sama persediaan barang dalam proses, kita pakai ikhtisar harga pokok produksi. Tapi kalau udah masuk ke persediaan barang jadi, yang kita pakai adalah ikhtisar laba rugi. Ya, mohon dicermati teman-teman ya, jangan sampai salah ini. Jadi kalau ditanya AJP untuk persediaan barang jadi, maka yang dipakai adalah ikhtisar laba rugi. Ya. Ikhtisar laba ruginya akan kita debit dan kita akan mengkredit persediaan barang jadi awal. Oke, ini untuk persediaan barang jadi awal. Kalau untuk persediaan barang jadi akhir, kita akan mendebit persediaan barang jadi, di debit, di kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya. Mohon diperhatikan teman-teman ya, jangan sampai salah ya. Mudah-mudahan bisa diingat nih sampai nanti ujian ya, teman-teman ya. Bismillah. Nah, setelah kita membuat AJP, langkah selanjutnya adalah kita membuat neraca lajur. Agak sedikit berbeda neraca lajur tampilannya dibandingkan perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Kalau di perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu kolomnya, kalau kalian perhatikan ya, kolomnya selain nama akun ya atau nomor akun, kalau di perusahaan jasa sama perusahaan dagang itu kolomnya adalah neraca saldo, kolom ayat jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Namun, kalau di perusahaan industri ini ada satu tambahan lagi, yaitu yang kita sebut dengan kolom harga pokok produksi. Ya, jadi susunannya di sini ya ada neraca saldo, ya, kemudian ada neraca saldo, kemudian sebentar ini ada yang kebuka ini, sebentar saya tutup dulu. Ya, baik. Ada neraca saldo, kolom AJP, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom harga pokok produksi ya. Jadi kolom harga pokok produksi ini setelah neraca saldo disesuaikan, kolom rugi laba, baru terakhir kolom neraca. Jadi kolom harga pokok produksi ini ingat posisinya adalah setelah neraca saldo disesuaikan sebelum kolom laba rugi ya. Nah, kalau kalian melihat gambarnya seperti ini, ya, mohon teman-teman diperhatikan atau mungkin bisa dihafal nih kolom-kolomnya, jangan sampai kebalik-balik. Nanti kalau misalkan ada soal, bagaimanakah susunan neraca lajur pada perusahaan industri, gitu ya? A, AJP, B, AJP neraca saldo, harga pokok produksi dibalik-balik itu ya soalnya, ya. Kalau kalian nggak hafal ya pasti akan bingung gitu. Tapi tolong ini sederhana banget, silahkan nanti kalian hafal susunannya ya, jangan sampai terbalik-balik ya. Nah nanti insya Allah Ibu akan menyampaikan dalam kesempatan ini ya, bagaimana cara mengerjakan AJP dan juga neraca lajur. Nah, kebetulan di bawah ini ada soal nih teman-teman, soal AJP dan neraca lajur ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa perusahaannya di sini adalah perusahaan Mikita, dia menyajikan neraca saldo ya. Jadi neraca saldo ini sebetulnya bukan angka-angkanya belumlah yang sebenarnya ya. Masih harus ada beberapa akun yang harus di AJP ya. Nah, nanti apa-apa saja ada yang harus di AJP atau disesuaikan, biasanya informasinya ada di bawah ya. Tapi Ibu jelaskan dulu di sini ada neraca saldo PT Mikita per 31 Desember ya. Ini dalam ribuan ya. Masya Allah dalam ribuan. Ada kas ya, bank ya, surat berharga. Ini adalah neraca saldo. Jadi kalau kalian membuat neraca saldo jangan lupa ada nomor perkiraannya atau nomor akunnya, ada nama akunnya, debit dan kredit ya. Oke. Ini ya, nah, cukup banyak ya teman-teman ya. Akun-akunnya ya cukup banyak ya. Cukup banyak. Karena di sini kalau kalian lihat di sini ada biaya gaji pabrik, ada biaya listrik pabrik, ya, ada perlengkapan pabrik, ya, ada
biaya perbaikan pabrik. Nih, ada pabrik. Tapi di sini juga ada biaya perlengkapan bagian penjualan. Ada biaya perbaikan bagian penjualan. Ada bagian penjualan. Masya Allah, dibeda-bedain. Ada bagian gaji bagian admin. Ada bagian listrik bagian admin. Perlengkapan bagian admin. Oh, Masya Allah ya, ini akun-akunnya cukup lengkap ya. Ada bagian pabrik atau bagian produksi, ada bagian penjualan, ada bagian administrasi. Ini seolah-olah kalian nanti mengerjakan benar-benar laporan keuangan perusahaan industri ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini kerja di perusahaan industri ya kurang lebih seperti inilah tampilan neraca saldonya dan akun-akun yang digunakan ya. Nah, insya Allah dari soal ini ya ada beberapa transaksi yang harus di AJP ya. Apa-apa saja harus di AJP. Nah, ini yang harus di AJP ya, teman-teman. Transaksi-transaksinya ya. Jadi pada akhir periode akuntansi 2011 diperoleh informasi sebagai berikut ya. Jadi untuk gedung ini disusutkan 10% per tahun ya. Di mana penyusutannya ini nanti harus dibebankan ke masing-masing ya biaya penyusutan atau depresiasi DPR ini depresiasi ya sebagai berikut. Ya, jadi nanti dari penyusutan ini ya 5/10 ya akan dibebankan ke biaya depresiasi pabrik ya 5/10 dari total biaya depresiasi gedung ya. Jadi nanti dilihat dulu nih gedungnya berapa sih nilainya. Oh, kita lihat dulu ya gedung berapa sih nilainya. Gedung. Oh ya, gedung di sini nilainya 150 juta. Ya. 150 juta. Nah, disusutkan 10%-nya ya. Disusutkan 10%-nya. Jadi kalau 150 juta ya disusutkan 10% ya. Itu adalah 15 juta ya. Nah, nanti dari 15 juta itu ya dari 15 juta 5/10-nya ini akan dibebankan angkanya ke biaya depresiasi pabrik ya. Dari 15 juta 3/10-nya dibebankan ke biaya depresiasi bagian penjualan ya. Dari 15 juta 2/10-nya dibebankan ke biaya depresiasi bagian administrasi ya. Kemudian untuk penyusutan mesin, di sini mesin adalah disusutkan 5%. Oke, kita lihat ya. 5%, mesin berapa mesin? Oh, mesin di sini 750 juta nilainya. 750 juta, berarti kalau misalkan 5%-nya adalah 37.500.000 ya. 37.500.000. Di mana katanya di sini dikatakan seluruhnya dibebankan sebagai biaya depresiasi pabrik ya. Jadi nanti di dalam biaya depresiasi pabrik kita akan AJP-kan untuk penyusutan mesin ini senilai 37.500.000 ya. Begitu pula dengan penyusutan kendaraan ya, di sini ada 10 juta juga, kurang lebih sama caranya dengan yang gedung ya. Dan kemudian di sini juga ada penyusutan peralatan ya, nanti peralatan penjualan. Ingat, di sini bukan peralatan aja, tapi ada peralatan penjualan. Berarti nanti kalau kalian lihat di sini ambilnya dari peralatan penjualan. Oke, kita lihat dulu peralatan penjualan. Ada nggak sih peralatan penjualan? Oh, di sini kan ada peralatan aja ya. Oke, kita lihat dulu ada nggak sih peralatan penjualan AJP, peralatan penjualan.
Lihat terus ini penyusutan peralatan penjualan ya. Jadi karena di sini nggak ada khusus akun peralatan penjualan ya, karena penjualan di sini hanya biaya depresiasi, perbaikan. Oke, biaya peralatan penjualan tidak ada ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan kita menggunakan biaya peralatan yang ada di sini ya, 25 juta ya. Seperti itu ya. Oke, nanti kita susutkan sebesar 5% dan nanti akan dibebankan ke biaya depresiasi bagian penjualan ya. Tapi mungkin takut Ibu khawatir kurang teliti tadi ngelihatnya, nanti tolong kalian lihat lagi apa benar peralatan penjualan ini nggak ada. Kalau nggak ada berarti pakai peralatan yang tadi 25 juta, tapi kalau memang ada pakai peralatan penjualan ya, dikalikan 5% diambil depresiasinya ya. Dan nanti disusutkan di akun biaya depresiasi bagian penjualan ya. Kemudian piutang dagang ini juga ditaksir tidak dapat ditagih sebesar 2.320.500. Nah, ini terkait dengan cadangan kerugian piutang ya, AJP kerugian piutang. Kalau nggak salah AJP-nya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang ya, 2.320. Kemudian di sini ada perhitungan fisik. Nah, ini persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi ini harus di AJP ya. AJP-nya yang tadi kita bahas tuh di atas ya, AJP-nya yang ini nih, ya, yang tadi kita bahas di atas ya. Nah ini ya, jadi kalian akan memasukkan berapa sih persediaan bahan bakunya? Lihatnya di mana nih persediaan bahan baku? Kalau persediaan bahan baku awalnya, kalau yang awal ya, ini kalian lihat angkanya di mana? Di neraca saldo bahan baku awal. Berarti kalian akan masukkan 197 juta ya. Dan di kredit dan di sini ikhtisar harga pokok produksinya sama 197 juta. Kalau persediaan bahan baku akhirnya ambil dari mana? Nah, kalau ini persediaan bahan baku akhir, angkanya diambil dari data penyesuaian. Data penyesuaian ini ada di soal ya, ada di soal. Kita lihat di sini. Nah, 31 Desember ini adalah bahan baku akhir. Senilai 243 juta. Senilai 243 juta. Jadi kita akan masukkan ini ya, angka ini 243 juta di persediaan akhir, bahan baku akhir. Dan ikhtisar harga pokok produksi juga sama, 243 juta ya. Mohon bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk AJP persediaan barang dalam proses dan juga persediaan barang jadi sama ya caranya. Jadi untuk yang awal ngambil dari neraca saldo, untuk yang akhirnya ngambil dari data penyesuaian ya. Ini ya teman-teman ya. Ya, baik. Nah, nanti soal-soal ini ya, Ibu sudah sebetulnya udah membuat jawabannya ya di Excel. Sebentar ya, Ibu ganti ke Excel dulu ya. Ya, ini jawabannya dari PT Mikita Cookies ya, dari soal pertemuan yang ke-13 ya. Nanti ini akan Ibu bagikan ke teman-teman untuk dipelajari ya. Jawabannya biar nanti kok bisa dapat sekian, kenapa bisa dapat sekian, nanti silakan kalian kutak-kutik ya jawaban dari tampilan ini ya. Disajikan ya, Ibu sajikan, Ibu kirimkan ke kalian untuk dipelajari. Mohon dipelajari baik-baik, dipahami baik-baik
Jika memang ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Example misalkan, Bu, ini harga ini dapat dari mana ya 15 juta gitu. Atau misalkan, Ibu ini kok bisa dapat 8 juta dari mana ya gitu lah. Silakan kalian tanyakan jika ada yang kurang jelas. Tapi harapan Ibu mudah-mudahan angka-angka ini sudah bisa kalian pahami ya. Kalian tinggal hitung saja pakai kalkulator ya, kenapa kok bisa dapat 15 juta, 37.500, yaitu dari informasi di soal ya. Nah, dari AJP ini, seperti yang tadi disampaikan di slide, kalian harus membuat yang namanya worksheet. Nah, ini worksheet-nya nih. Ya, ini juga tampilan worksheet ini, insya Allah nanti akan Ibu sampaikan juga ke kalian, ya, untuk dipelajari. Ya. Jadi nanti ini worksheet-nya ya. Jadi cara mengerjakan neraca lajur atau worksheet ya, kalian di awal harus membuat nomor akun ya. Jadi jangan lupa nomor akun sama nama akun ya. Tolong di input semua, harus lengkap nama akunnya apa, nomor akunnya berapa ya. Nah, neraca saldo ini semua di input angka-angkanya dari soal ya. Karena di dalam soal disajikan neraca saldo. Kalian input semua neraca saldonya di sini, ya. Di input neraca saldonya, kemudian dijumlahkan, ya. Nah, kemudian setelah dijumlahkan, input AJP-nya. Input AJP-nya, ya Ibu kasih contoh di sini, seperti misalkan di awal, AJP yang di awal. Ya, ini kita udah kerjain. Ada biaya depresiasi gedung pabrik. Ya, gedung pabrik 7.500.000 ya, Mak. Jadi kita akan mencari biaya depresiasi gedung pabrik. Kita lihat biaya depresiasi gedung pabrik. Ada nggak ya? Oh, ternyata ada nih di sini biaya depresiasi pabrik ya. Kalau mau tambahin gedung boleh silakan. Senilai 47.400.000. Oke, kita lihat di sini. Oke, sini 7.500.000, bentar. Oh, sorry, ini mungkin kenapa 47.400.000 ya? Karena di sini ada jadi diakumulasi ya, ditambahkan gedung pabrik ini. Kalau kita lihat ada beberapa yang masuk akun gedung pabrik ya. Seperti misalkan, oke, Ibu tandain dulu sini ada gedung pabrik di sini 7,5 ya. Kemudian ada lagi yang dimasukkan ke gedung pabrik lainnya, sebentar. Sebentar ya. Oke, baik. Nah, sebentar ini 37, sebentar. Kita lihat dulu ya teman-teman, takutnya nanti ada masalah. Biaya depresiasi bagian penjualan, bentar. Depresiasi bagian, oke. Ya, coba Ibu hitung dulu ya sebentar ya, takut ada kesalahan. Sini 7.500.000 plus 7.500 plus 2.400.000. Iya, jadi ternyata 47.400.000 itu ya masuk di sini nih apa terdiri dari yang Ibu tandain ya teman-teman ya.
Oke, baik. Ya. Jadi ada gedung, depresiasi gedung pabrik, depresiasi mesin, ya ini juga pabrik ya, dan juga kendaraan pabrik. Jadi semuanya ini masuk ke biaya depresiasi pabrik ya. Itu pula nanti yang penjualan juga kalian tolong hitung lagi apa penjualan ini kenapa dapat 9750 ya. Bisa jadi memang ada akumulasi dari bagian-bagian penjualan nih. Misalnya kita coba ya. Di sini ada yang penjualan, kita kasih warna biar bisa. Nah, ini penjualan ya, bagian penjualan. Juga kita coba warnain bagian penjualan. Oke, kita lihat di sini 4,5 ditambah 4 juta ya. Kemudian ditambah depresi bagian penjualan lagi ya. 1.500.000, berarti total di sini adalah 9.750. Oke, kita lihat 9.750 ya. Jadi memang akumulasi ya teman-teman ya. Nanti tolong dipelajari baik-baik ya. Benar-benar diperhatikan nih angka ini dari mana ya. Kutak-kutik aja. Mau nggak mau harus kalkulator harus standby di depan kalian, jangan sampai salah ya. Input ini ya, debit kredit mohon jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah di input AJP-nya ini harus balance, harus sama ya, debit dan kredit harus sama ya. Kemudian kita akan masuk ke neraca saldo disesuaikan ya. Cara mencari menginput neraca saldo disesuaikan sebetulnya gampang saja. Kalau seperti ini ya, kas karena di sini nggak ada angka lagi ya, tinggal pindahkan saja kas 100 juta, bank 67.600 ya, tinggal dipindahkan saja. Nah, kecuali kalau yang ini nih. Kalau yang ini bagaimana cara pindahinnya? Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya gampang aja. Ini ada yang di debit sama angkanya, ini ada yang di kredit. Kalau angka yang sama, kemudian tempatnya berbeda, satu debit, satu kredit, biasanya habis ya. Jadi yang tersisa hanya 243 juta. 243 juta ini letakkan di debit. Jadi kalau letakkan di debit, kalian akan taruh di sebelah debit. Jangan salah tempat ya, teman-teman ya. Kalau salah tempat nanti nggak balance ya. Kemudian di sini sama, di debit ada 15 juta, di kredit ada 15 juta, berarti yang tersisa hanya 20 juta. Silakan kalian input 20 juta di sebelah debit. Di sini juga demikian, presiden barang jadi 285 di debit, 285 di kredit, habis ya. Yang tersisa hanya 257 juta di debit. Silakan kalian input neraca saldo disesuaikan di sebelah debit ya. Yang lainnya juga demikian, tinggal pindahkan saja nih kalau nggak ada angkanya di tengah gitu ya, tinggal pindahkan saja. Yang debit dipindahkan ke debit ya, kayak gini 15 juta di kredit, tinggal pindahkan di sebelah kredit ya. Oh sorry, ini akumulasi depresiasi gedung di kredit 15 juta. Ternyata di AJP-nya juga 15 juta. Jadi tinggal ditambah ya teman-teman ya, 15 juta, 15 juta. Jadi di kredit 30 juta. Jangan sampai salah taruh ya. Kalau misalkan di sini di kredit berarti di neraca saldo disesuaikan juga ditaruhnya di sebelah kredit ya. Kalau di sini ada mesin 750 juta di sebelah debit, simpannya juga di sebelah debit ya. Oke, tolong diperhatikan ya. Nah, intinya nanti neraca saldo disesuaikan sama seperti kolom sebelumnya, ini harus balance, harus sama. Kalau kalian ngerjain ini nggak sama, berarti ada yang salah inputnya ya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah bikin neraca saldo disesuaikan ya, baru kita masuk kolom apa? Kolom harga pokok produksi. Kolom harga pokok produksi ini yaitu yang masuk ke kolom harga pokok produksi, kita lihat di sini ya. Ternyata yang masuk kolom harga pokok produksi ini terlihat mulai dari pembelian bahan baku. Ingat, mulai dari pembelian bahan baku ya. Sampai dengan biaya overhead. Ya. Nah, datanya dari mana ini datanya? Ini intinya kalian tinggal pindahkan saja dari neraca saldo disesuaikan. Jadi intinya nih neraca saldo disesuaikan ini sebetulnya data yang sudah matang. Kalian tinggal nanti pindahkan saja ke harga pokok produksi, ke kolom laba rugi, dan ke kolom neraca ya. Tapi ingat, yang masuk ke kolom harga pokok produksi itu mulai dari pembelian ya,
pembelian, dalam hal ini adalah pembelian bahan baku, sampai dengan biaya overhead pabrik. Jadi kalau kalian lihat namanya harga pokok produksi. Jadi yang masuk ke sini itu hanya terkait dengan produksi saja. Yang terkait dengan produksi apa? Bahan baku ya, mulai dari pembelian, kemudian ada tenaga kerja yang digunakan ya, di sini ada tenaga kerja ya. Kemudian ada bahan pembantu ya, bahan pembantu atau penolong disebutnya juga ya. Kemudian ada yang lain sebagainya ya di sini yang terkait dengan pabrik. Pokoknya yang terkait dengan pabrik ya, itu akan masuk ke dalam harga pokok produksi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, nanti ya di akhir nih ya, di akhir di sini juga ada namanya akun ikhtisar laba rugi sama ikhtisar harga pokok produksi. Nah, untuk ikhtisar harga pokok produksi ya, ini ikhtisar harga pokok produksi yang ada di neraca saldo disesuaikan ya. Ini kalian tinggal pindahkan saja angkanya ke kolom harga pokok produksi. Yang debit di debit, yang kredit di kredit ya. Ikhtisar laba rugi pun demikian, tinggal pindahkan saja yang debit ke debit, yang kredit ke kredit. Tidak boleh diselisihkan ya teman-teman ya, nggak boleh diselisihkan ya. Kemudian sama di sini ada kerugian piutang. Kerugian piutang ini masuk kolom apa sih ya? Nah, nanti kalau kerugian piutang ini masuknya sih sebetulnya kolomnya, oke, kerugian piutang ini sebetulnya masuk ke kolom apa laba rugi ya. Oke, jadi karena kita pembahasannya mengenai kolom harga pokok produksi, jadi yang masuk ke sini adalah yang terkait dengan produksi saja ya. Hanya terkait dengan produksi saja, mulai dari bahan baku sampai BOP ya, persediaan BBB, BBB sampai BOP ya, mulai dari biaya BBBB sampai BTKL serta BOP ya, masuk harga pokok produksi. Dan yang di sini yang diinput hanya ikhtisar dari harga pokok produksi saja. Kalau ikhtisar harga pokok ikhtisar laba rugi itu nanti akan masuk ke kolom laba rugi ya. Nah, baik. Nah, di kolom harga pokok produksi ini nilai debit dan kredit enggak sama. Ya, akan ada selisih ya. Berapa selisihnya? Ini selisihnya nih. 2.156.400 ya. Selisihnya itu kita sebut dengan harga pokok produksi. Jadi ditulisnya di sini ya teman-teman ya. Harga pokok produksi ya. Nah, setelah itu, setelah kita mengerjakan harga pokok produksi, selanjutnya kita mengerjakan kolom harga laba rugi. Kalau kolom laba rugi ini, yang masuk kolom laba rugi, hanya penjualan, ini penjualan ya teman-teman ya, hanya penjualan ya dan biaya-biaya saja. Biaya-biaya ya yang terkait dengan aktivitas biasanya penjualan. Ya, kalau kalian lihat nanti di sini boleh di aktivitas penjualan, aktivitas dari administrasi ya, sampai juga nanti ada kerugian piutang ya, biaya bunga, ini akan masuk ke kolom laba rugi ya. Datanya ngambil dari mana? Datanya tetap ngambil dari neraca saldo disesuaikan ya. Kalau misalkan di neraca saldo disesuaikannya di debit, silakan pindahkan di sebelah debit ya. Jangan sampai salah tempat. Kadang-kadang di sininya di neraca saldo disesuaikan di debit, pas di laporan laba rugi kalian input di kredit ya. Nanti akan salah ya. Kalau di penjualan ini udah pasti di kredit ya, karena ini ada pendapatan. Dan jangan lupa untuk ikhtisar laba ruginya tidak boleh diselisihkan, tetap ditulis di debit 285 ya. Datanya ngambil dari mana? Datanya ngambil dari sini nih, ngambil dari neraca saldo disesuaikan ya. 285 di debit, 257 di kredit ya. Nah, nanti kolom laba rugi juga nggak balance ya. Nah, tapi sebelum hitung totalnya, jangan lupa pindahkan harga pokok produksi ini ditambahkan ke kolom sebelah debit di kolom neraca. Jadi kalau di sini selisihnya ada di sebelah kredit, di harga pokok produksi di sebelah kredit, berarti ketika kita mengerjakan kolom laporan laba rugi,
akan berpindah ke sebelah debit ya. Jadi nanti di sini nggak sama ya, debit kreditnya akan ada selisih. Nah, selisihnya inilah yang kita sebut dengan laba ya atau rugi. Disebut laba kalau misalkan di kreditnya ini lebih besar. Nah, di sini kita lihat di kreditnya lebih besar. Kalau lebih besar, itu menandakan pendapatan kita lebih besar daripada biaya. Karena di sebelah debit ini isinya biaya-biaya ya. Sehingga laba 138.429.500 ya. Baru terakhir kita total ini harus balance ya. Nah, yang terakhir adalah kolom neraca. Ya, jadi akun-akun yang tidak masuk ke dalam harga pokok produksi dan laba rugi yang tidak masuk ke kolom laba rugi akan masuk ke kolom neraca. Ingat, data yang diambil dari mana? Dari neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan ini ibaratnya data yang udah matang. Ya. Jadi kalau kalian bisa lihat ini adalah data yang sudah matang. Ya. Silahkan kalian ambil data ini untuk masukkan ke harga pokok produksi dan laba rugi. Ya. Jadi kayak yang tidak masuk ke dalam HPP, ingat harga pokok produksi dan laba rugi, sisanya adalah masuk di dalam kolom neraca. Nah, nanti di neraca juga tidak akan balance, akan ada selisih. Nah, selisihnya ini otomatis harus sama dengan selisih yang ada di kolom laba rugi. Dan tempatnya pun bertolak belakang. Kalau di laba rugi di sebelah debit, berarti kalau di neraca dia harus sebelah kredit. Kalau di laba rugi di sebelah kredit, berarti di debit harus di sebelah di kolom neraca harus di sebelah debit. Jadi bertolak belakang ya tempatnya. Dan nanti di akhir total keseluruhan ini harus sama ya. Jadi kalau kalian perhatikan yang namanya neraca itu kan seimbang ya. Mulai dari debit kredit, di kolom neraca saldo sama, kolom AJP sama, kolom neraca saldo disesuaikan juga sama ya. Kolom HPP sama, kolom neraca laba rugi sama, sampai kolom neraca ini juga harus sama. Selisih harus sama, ya tidak boleh beda. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang ada di pertemuan ke-13 yang tadi Ibu sudah jelaskan di slide presentasinya, ya. Ya. Baik, buat teman-teman, semoga penjelasan Ibu untuk pertemuan ke-13 ini bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya agar apa yang Ibu sampaikan ini benar-benar bisa kalian pahami ya. Tolong nanti untuk AJP-nya dan neraca lajurnya Ibu minta kalian mengerjakannya di buku kalian ya, secara manual ya. Jadi sambil mengerjakan, harapan Ibu kalian juga sambil dikutak-kutik, oh ini angka ini dapat dari mana ya, angka ini dapat dari mana ya, sambil kalian belajar ya. Nanti hasil kerja kalian seperti biasa menjadi tugas yang harus dikumpulkan ya. Walaupun ini sudah ada jawabannya, tapi Ibu minta kalian menulis ulang secara manual ya, di kertas seperti biasa dan disampaikan melalui email atau MyBest. Nanti informasinya akan Ibu sampaikan lebih lanjut ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita yang ke-13 ini. Harapannya bisa dipahami, namun jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan nanti ditanyakan ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.